Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin dari Prodi Teknik Informatika semester 5 dengan NPM 2002010017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Mobile Programming. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Android Studio? Jadi, singkatnya Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak, JetBrains, IntelliJ IDE, dan desain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti dari Eclipse Android Development Tools atau ADT yang sebelumnya merupakan IDE untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Android Studio sendiri pertama kali diumumkan di Google atau I/O Conference pada tanggal 16 Mei 2013. Merupakan tahap dari preview dari versi 0.1 pada Mei 2013 dan memasuki tahap beta sejak versi 0.8, kemudian mulai dirilis pada Juni 2014. Versi rilis stabil yang pertama dirilis pada pada Desember 2014 dimulai sejak versi 1.0. Sedangkan versi stabil yang sekarang adalah versi 4.0 yang dirilis pada Mei 2020. Kemudian, salah satu fitur yang tersedia saat ini dalam stable version adalah yang pertama, dukungan Grid Based Build, kemudian Android Specific Refactory dan perbaikan cepat, Lintool untuk menangkap kinerja, kegunaan, compatibility versi, dan masalah lainnya. Kemudian ada integrasi, ProGuard, dan kemampuan penanda tangganan aplikasi. Template base, wizard untuk membuat template desain umum seperti Dremel atau Empathy Activity. Mendukung untuk pengembangan aplikasi Android Wear, editor tata letak yang memungkinkan pengguna untuk menyeret dan menjatuhkan atau drag and drop komponen UI. Opsi untuk melihat tata letak pada beberapa konfigurasi layar. Kemudian, dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform memungkinkan integrasi dan Firebase Cloud Messaging atau pemesanan Google Cloud sebelumnya dan Google Apps Engine. Android Virtual Device atau emulator untuk menjalankan dan mendebug aplikasi di Android Studio. Kemudian untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai layout pada Android Studio. Untuk yang pertama, jenis-jenis layout ada linear layout. Jadi linear layout adalah layout yang menyejajarkan semua field view-nya dalam satu arah secara vertikal atau horizontal. Kemudian ini adalah salah satu contoh pengimplementasian linear layout. Di sini ada linear layout, kemudian ketika kita ingin mengisi edit text dan lain sebagainya, ada bottom, kemudian ditutup dengan linear layout. Untuk selanjutnya yaitu ada relative layout. Jadi relative layout adalah layout yang
Penataannya ini adalah penataan yang menempatkan widget-widget di dalam seperti layar, sehingga sebuah widget dapat berada di atas atau di bawah widget lainnya, atau dengan kata lain, relatif merupakan layout yang penataannya lebih bebas, makanya disebut relatif sehingga bisa ditata di mana saja. Kemudian ini contoh pengimplementasian relatif layout, diawali dengan pembuka relatif layout, kemudian edit text, atau kita menambahkan spinner, kemudian ditutup dengan relative layout. Yang selanjutnya ada constraint layout. Sebenarnya constraint layout mirip dengan relative layout karena tata letak view tergantung pada view lain dalam view layout ataupun dengan parent layoutnya. Contohnya relative layout bisa diletakkan atau meletakkan sebuah view di atas, bawah, atau samping view lainnya. Jadi kita bisa juga dapat mengatur posisinya berdasarkan parent layout menggunakan teks seperti center, vertikal, like parent bottom, dan lain sebagainya. Akan tetapi constraint layout jauh lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan di layout editor. Kemudian ini contoh implementasinya. Android support constraint layout. Nah, ini. Kemudian ada frame layout. Frame layout adalah layout yang bisa digunakan untuk membuat objek yang saling bertindih. Contohnya yaitu kita membuat button di atas image. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini. Jadi frame layout. Kemudian kita bisa tindih dengan image view dan kita tindih lagi dengan button. Selanjutnya yang kelima, ada table layout. Jadi table layout adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan antarmuka aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Jadi table layout ini terdiri dari row atau garis. Pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat disimpan. Kemudian ada kolom, adalah sub bagian berbagi dari setiap barisan dan satu barisan dapat menampung beberapa jenis kolom. Setiap kolom terdiri dari jenis informasi yang berbeda mengenai baris tersebut. Kemudian ini contoh implementasinya, table layout. Ditutup dengan table layout. Jadi mungkin dari jenis-jenis layout kita bisa tahu ya, jenis-jenis layout itu ada 5. Selanjutnya ada saya akan menjelaskan struktur project Android Studio. Yang pertama ada manifest. Di sini manifest yaitu folder pertama manifest yang berisikan file Android manifest. File ini berisikan komponen dari aplikasi seperti activity, service, user permission, contact provider, dan lain-lain. Kemudian ada Java. Ada Java. Java ini adalah folder kedua yaitu yang berisikan file-file perintah yang berinteraksi Java, dan di dalamnya juga ada file class activity Java yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada REST, folder REST. Folder ini berisi drivable, layout, map, dan values. Drivable ini berisikan kumpulan gambaran yang ada gambar yang akan kita gunakan dalam aplikasi. Jadi di REST ini kita menyimpan gambar ataupun gambar-gambar yang ingin kita gunakan di dalam aplikasi. Kemudian ada Gradle. Ada Gradle. Gradle. Jadi Gradle ini merupakan build tool
yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android Studio pada file build. Gradle digunakan untuk identifikasi versi OS, SDK, dan library yang akan kita gunakan dalam membangun aplikasi. Jadi untuk pembuatan awal project saya di sini, langkah awalnya kita bisa membuat di new, di Java new, kemudian activity, dan kita pilih empty activity. Di sini kita bisa namakan terserah kita. Karena di sini saya sudah buat. Jadi di sini untuk yang pertama saya membuat menu login. Jadi di sini menu login. Nah, tampilan login seperti ini. Jadi ini untuk teks login. Di sini saya memberikan warna ungu pada teks login. Kemudian di sini saya memberikan username dengan custom ya, custom ini. Kemudian untuk login ini untuk login ya, sama kita pakai bottom, kemudian teks dan bottom login Gmail. Selanjutnya setelah masuk menu login, di sini saya langsung membuat menu food, jadi menu utama. Untuk di bagian layout, di sini ada beberapa kelas layout atau menu layout. Di sini ada menu login. Menu login, kemudian menu utama dashboard. Dashboard. Di sini saya pakai search view. Kemudian ada image view untuk bottom icon akun. Di sini ada saldo duit. Kemudian ada bayar, bottom top up, button riwayat, kemudian button tempat, button makanan, minuman, snack, rekomendasi, promo, uap delivery, kemudian menu bantuan. Kemudian di sini ada papan iklan, keuntungan pakai duit uap. Di sini ada poster-poster, beberapa poster. Selanjutnya menu tempat. Di sini menu tempat itu saya letak di beri nama menu 2. Nah, di sini menu tempat. Ini baru ada 2, saya belum menambahkan lagi. Kemudian menu 3 ini di bagian menu makanan. Di sini ada menu teratas 2, menu teratas ke 1. Kemudian di sini ada menu top up. Untuk up, kemudian menu bayar, dan ini saldo. Kemudian menu profile. Untuk selanjutnya
pada bagian menu, di sini saya membuat manual ya. Seperti ini. Saya membuatnya dengan cara mengcustom di sini custom 2 di drawable, kemudian custom 2. Nah, di sini di custom saya menggunakan sub, kemudian saya tambahkan stroke, kemudian padding, dan memberikan cekungan ini itu dengan cara corner saya kasih 20. Caranya dengan klik kanan pada drawable, kemudian new, dan pilih drawable resource file. Nah, kemudian kita namakan sesuai yang kita inginkan. Nah, dalamnya baru kita beri seperti ini. Kemudian untuk pada bagian login, ini saya mendownload file JSON di Google. Untuk layout loading seperti ini, saya mengcustomnya. Saya beri edit text view web food cart. Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas UTS mata kuliah Mobile Programming, yaitu terkait proyek pembuatan aplikasi food court. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam video ini. Saya Muhammad Afifuddin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.